Angin malam terasa menusuk ke badan. Jalanan kota tampak sangat ramai. Aku hanya berdiam diri, duduk di halte menunggu bus ataupun angkutan umum yang lewat. Tapi, sampai sekarang belum ada satupun yang berhenti. Aku menghela nafas berat. Di sampingku, ada ibu-ibu dan beberapa orang lainnya yang ikut menunggu. Hujan turun begitu deras. Entahlah, mungkin karena bulan ini adalah musim penghujan. "Hai, maaf, boleh aku duduk di sebelahmu?" Seorang pria menyapaku. Aku agak sedikit kaget. Tak menjawab, hanya mengangguk. Aku melirik ke arah orang-orang yang berada di halte itu. Mereka tampak sibuk dengan kegiatannya masing-masing. "Kamu sendirian aja?" Pria itu menoleh ke arahku. Dia sepertinya seumuran denganku. Hanya saja, mungkin lebih tua beberapa tahun. Wajahnya terlihat baik dan ramah. Aku belum menjawab. Kulihat dia menarik nafasnya. "Iya, aku sedang menunggu seseorang," jawabku pelan. Dia terlihat tersenyum simpul. Renggang tak ada percakapan. Entahlah, pria itu tidak meneruskan pertanyaannya. Dan aku pun tak mengeluarkan sepatah kata pun. Semenit kemudian, dia kembali membuka obrolan. "Kamu mahasiswa atau bekerja?" tanyanya lagi. Aku menoleh ke arah pria itu, kemudian menjawab singkat. Dia hanya menganggukkan kepalanya. "Oh iya, aku hampir lupa. Aku belum tanya nama kamu. Namamu siapa?" Pria itu mengulurkan tangannya sambil mengucapkan namanya. Dan aku pun mengucapkan namaku, serta memilih tidak menjabat tangannya. Pria itu menarik tangannya. Kemudian dia mengambil HP di saku, lalu membukanya, entah apa yang akan dilakukannya. "Mas, kok ngomong sendirian?" Seorang bapak-bapak bertanya pada pria itu. Dia menatap pria itu dan aku dengan tatapan aneh. Pria itu mengangkat kepalanya sambil tersenyum tipis kepada bapak itu. "Enggak, Pak. Ini lagi ngomong sama Mbak yang di samping saya. Jihan namanya." Pria itu menoleh ke arahku, dan aku hanya diam saja. "Mas gak halusinasi kan? Di samping Mas kosong, gak ada orang. Saya dari tadi dengar Mas lagi ngobrol, tapi saya lihat gak ada orang," katanya sambil menatap pria itu dengan tatapan aneh dan penasaran. Aku melangkah pergi dari sana, tidak peduli dengan percakapan mereka. Pria itu nampak kebingungan dan pucat. Aku pun masa bodoh. Aku berjalan di tengah hujan deras. Toh, tubuhku juga tidak akan basah. Aku berjalan menuju halte bus di seberang sana. Melangkah dengan santai, menyeberang menembus jalanan, tak peduli dengan kendaraan yang melintas. Toh, aku juga sudah tidak bernyawa lagi. 8 Desember 2015. Malam itu hujan turun begitu lebatnya. Aku yang baru pulang dari kuliah langsung berlari meneduh ke halte bus. Cukup banyak orang yang meneduh di sana. Dengan cepat, aku mengeluarkan HP dari saku bajuku untuk menelepon seseorang. Angkutan umum belum ada yang berhenti. Beberapa hanya lewat dengan penumpang yang penuh di dalamnya.
Aku melirik pergelangan tanganku. Jam menunjukkan pukul 7.25. Sudah 15 menit, aku terjebak di halte ini. Sebuah motor berhenti di depan halte. Salah satu orang yang ikut menunggu langsung berlari menuju ke arah motor. Mereka pun pergi melaju kencang menghilang dari pandangan kami. Aku menarik nafas dan mengembuskannya. Begitu kulakukan berkali-kali. Aku kembali mengetikkan pesan kepada seseorang. Belum ada jawaban juga. Selang beberapa menit, notifikasi HP-ku berbunyi. Menampilkan pesan, "Maaf, aku agak sedikit lama. Hujannya deras, jalanan juga agak macet. Tetap di situ, sebentar lagi aku datang." Isi pesan itu cukup menenangkan hatiku. Aku hanya perlu menunggu dan bersabar. Sekarang hanya tinggal 5 orang di halte ini. Aku, seorang ibu dan anaknya, serta 2 orang remaja perempuan yang dari tadi sibuk dengan HP-nya. Aku menatap keadaan sekitar. Jalanan tampak masih ramai. Beberapa orang sibuk berjalan melintas dengan payung di tangannya. Langit terlihat sangat gelap. Bunyi klakson terdengar memekik. Tak berlangsung lama tapi cukup mengganggu pendengaran. Suara langkah kaki mendekati tempat aku duduk. Aku menoleh dan mendapati bahwa seorang anak balita perempuan mendekat ke arahku. Aku tersenyum menatapnya. Sang ibu mendekat dan menggendong anaknya, sembari duduk di sebelahku. Aku tersenyum canggung. "Anaknya umur berapa tahun, Bu?" tanyaku berbahasa basi. Sang anak menatap ke arahku tertawa. Lucu sekali melihat anak kecil ini. "Baru umur 3 tahun, Mbak," jawab si ibu itu ramah. Aku tersenyum dan menganggukkan kepala. "Ibu pulang kemana?" "Nggak dijemput suaminya, Bu?" tanyaku heran. "Iya, saya masih nunggu jemputan, Mbak." "Oh," jawabku singkat. Aku kembali membuka HP-ku dan mendapati pesan baru. 5 menit lagi aku sampai. Tetap di situ. Aku segera menjawab pesan itu, sembari melihat-lihat sosial media. "Maaf Kak, tadi ngomong sama siapa? Kok kedengarannya kayak lagi ngobrol gitu?" Salah satu anak remaja di halte itu menegurku. Aku tersentak, sedikit kaget. Menoleh ke sampingku tidak ada lagi ibu dan anaknya. Wajahku pucat pasi. "Loh, tadi saya lagi ngobrol sama ibu-ibu sama anaknya yang masih kecil. Kalian gak lihat? Dia nunggu di halte ini juga kok." Jawabku berusaha tenang. Aku kembali menoleh. Dan memang tidak ada siapapun di sampingku. "Nggak ada, Kak. Cuma kita bertiga di sini. Tanya aja temanku kalau nggak percaya." Jawabnya dan diiringi anggukan dari temannya. "Oh, gitu ya. Mungkin saya cuma halusinasi." Jawabku sekenanya. Mereka hanya saling menatap satu sama lain, lalu kembali duduk. Aku bukan indigo atau semacamnya. Ibu dan anak tadi mungkin sudah pergi, batinku. Dering telepon dari HP-ku membuyarkan lamunanku tentang ibu dan anak tadi. Seseorang itu menelpon memberitahukan bahwa dia sudah sampai. Akhirnya sebuah angkot berhenti di depan halte. Kedua remaja itu langsung masuk ke sana, sambil menoleh ke arahku.
Aku menjelaskan bahwa aku telah dijemput. Seseorang itu ternyata berada di seberang jalan. Aku bisa lihat dari sini. Dia tersenyum melambaikan tangannya dengan jas hujan membungkus badannya. Aku tersenyum lebar dan bersiap-siap untuk menyeberang. Aku melihat kiri dan kanan jalanan yang tampak tak terlalu ramai. Melangkahkan kakiku menapak jalan raya, sambil membentangkan tanganku sebagai aba-aba untuk menyeberang. 5 langkah lagi aku sampai. Tapi sebuah truk besar melaju kencang menghantam tubuhku. Selesai. Malam itu, kehidupanku telah berakhir. Aku bisa melihat seseorang itu berlari dan menangis histeris. Beberapa kendaraan berhenti. Berbondong-bondong orang melihat. Jasadku langsung dibawa ke rumah sakit. Sejak saat itu, aku selalu duduk di halte menunggu seseorang itu. Tapi sayangnya, dia tidak pernah datang lagi. Air mataku menetes. Luka lama itu kembali terbuka menganga. Walaupun aku tak lagi bernyawa, tapi kesedihan itu masih dapat kurasakan. Pada akhirnya aku tahu, memang ada mitos yang beredar di halte itu, bahwa siapapun yang melihat atau berbicara dengan hantu di halte itu, maka kematian akan menjemputnya. Dan itu sama sekali bukan mitos. Aku kembali melirik ke arah halte tadi. Pria itu masih di sana. Sedetik kemudian, dia bangkit dan hendak menyeberang. Sama seperti yang kulakukan dulu, dia menoleh kiri dan kanan, memastikan semuanya aman. Saat di pertengahan jalan, dia menoleh ke halte di mana aku duduk sekarang. Aku tersenyum ke arahnya. Sebuah mobil jeep melaju kencang, menabrak pria itu. Badannya terpental sejauh 2 meter. Hidupnya di dunia telah selesai malam ini. Aku berjalan menghampirinya. Pria itu tampak bingung. Mungkin dia belum sadar kalau dia sudah meninggal. "Selamat datang, Andrian. Sekarang kita bisa menjadi teman." Aku mengulurkan tanganku. Dia terperangah kaget dan baru menyadari semuanya. Di tengah derasnya hujan, aku dan Andrian kembali duduk di halte tempat pertama kali bertemu. Mengobrol sana-sini layaknya teman yang sudah kenal lama. Sekarang, semua orang tidak akan memandang aneh ke arah kami lagi. Seorang anak remaja perempuan menatap ke arahku dan Andrian, memandang kursi kosong di sebelah kami. Aku tersenyum mengangguk. Anak itu kemudian duduk. Aku dan Andrian saling menatap. Kami tak perlu bicara. Kami tahu betul arti tatapan itu.